Selamat datang di portal materi Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani, Korporasi Petani, bersama saya Sundoko, MSI. Kita akan belajar dengan seru hari ini. Pengertian dari kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Sedangkan kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jenis kelembagaan petani mencakup beberapa bentuk, mulai dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagai unit dasar kerjasama lokal, hingga asosiasi komoditas pertanian yang berfokus pada pengembangan komoditas tertentu. Pada tingkat yang lebih luas, terdapat Dewan Komoditas Pertanian Nasional yang mewakili kepentingan petani di tingkat nasional. Pembentukan kelompok tani adalah kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai dan keserasian hubungan antar anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan. Korporasi petani dibentuk dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, pemuda tani hingga terbentuk kelompok petani besar atau korporasi petani. Prinsip dasar pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani yang pertama adalah fokus komoditas, yaitu mencakup komoditas prioritas nasional dan komoditas andalan daerah. Kedua adalah fokus lokasi di mana kesesuaian arah pengembangan wilayah dan memperhatikan agroecological zone menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Ketiga adalah rantai sistem agribisnis yaitu mencakup seluruh subsistem hulu, on-farm, hilir dan penunjang. Yang terakhir adalah korporasi petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam proses bisnis di mana goals dari korporasi petani adalah kemandirian petani. Tujuan pengembangan korporasi petani yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional. Yang kedua guna memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan klaster. Sedangkan yang ketiga untuk memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran. Apa saja keunggulan koperasi? Yang pertama adalah memiliki dasar persamaan yaitu koperasi dilaksanakan dengan dasar persamaan. Setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama, serta setiap orang dapat menjadi anggota tanpa dibeda-bedakan. Kedua adalah ekonomi demokrasi di mana pembagian keuntungan, setiap anggota akan mendapatkan sisa hasil usaha SHU secara adil sesuai kontribusi dan jasa masing-masing anggota. Ketiga demokrasi kooperatif yaitu koperasi dibentuk para anggota dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Dan terakhir adalah manajemen demokrasi yaitu pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota pemegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Berikut adalah contoh struktur korporasi kawasan padi tingkat desa di mana model kelembagaan tersebut dirancang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan padi. Struktur kelembagaan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek produksi, pengolahan, pemasaran, dan pendukung lainnya guna menciptakan ekosistem ekonomi pangan yang berkelanjutan dan mandiri di tingkat desa. Nah, bagaimana struktur kelembagaan korporasi berbasis kawasan disusun di setiap desa? Struktur kelembagaan korporasi padi berikut dapat diadopsi dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan potensi berbasis kawasan. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani atau korporasi petani. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pemahaman Anda. Jangan lupa untuk terus belajar, berlatih, dan menerapkan ilmu ini sesuai peran kita dalam dunia pertanian. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.